Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat survei yang benar berdasarkan agar bisa dikonversi ke dan dianalisis lewat Google, lewat SPSS ya, lewat SPSS. Nah, kalau boleh tahu nanti analisisnya seperti apa? Bentuknya grafik atau apa seperti apa gitu? Buat ini. Ibu, kalau Ibu Al nggak bilang kayak gimana Pak, pokoknya itu kita udah analisis datanya Pak gitu Pak. Oke. Mau grafik nggak apa-apa? Grafik nggak apa-apa ya. Jadi begini, kalau membuat penelitian kan ada skala Likert ya. Skala Likert. Skala Likert itu saudara membuat misalnya 1 sampai 5 gitu kan. Terus kemudian dianalisis. Nah, dianalisis. Kalau cara ini kan kalau menggunakan SPSS itu kalau kita analisis statistik itu kan angka 1 sampai 5 adalah mengkonversi dari sebuah jawaban misalnya selalu, sering, jarang, tidak pernah ke dalam bentuk angka kan. Misalnya kalau selalu itu nilainya 4. Tidak pernah nilainya 1 kan. Nah, pernah kan belajar statistika itu kan kuantitatif kan. Jadi mengkonversi dari angka dari kualitatif kayak semacam selalu, jarang, sering dikonversi ke angka. Itu pertama konsepnya ya. Nah, kalau saudara mau langsung analisis lewat file ini bisa saja, tak usah lewat SPSS. Tapi kalau saudara mau uji validitas, uji reliabilitas, maka itu perlu dikonversi ke angka. Itu pertama. Jadi surveinya misalnya kita lihat pertanyaan pertama. Umur bisalah. Jenis kelamin, perempuan laki-laki. Nah, kalau jenis kelamin, perempuan laki-laki itu di SPSS dia bisa dianalisis. Ya. Nah, tapi SPSS atau aplikasi menghitung hanya bisa membaca angka. Misalnya perempuan 0, laki-laki 1 simbolnya. Atau bisa perempuan 1, laki-laki 2. Itu bisa. Umur bisalah kalau angka-angka gitu. Alamat bisa. Nah, misalnya ini. Kedua, sejak COVID-19, saya semakin dekat dengan agama. Kan ada 1 sampai 4 nih. Selalu, sering, enggak. Opsi saudara kan selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nah, itu harus dikonversi ke angka. Selalu 1, sering, ini, jarang, ini, 3, tidak pernah 1 misalnya. Selalu 4. Gitu kan. Paham sampai situ? Jadi pertanyaannya Paham, kalau Pak. nanti di analisis itu harus menggunakan angka karena statistik itu angka. Ya. Nah, kalau kita bagaimana lupa? Bagaimana kalau menggunakan SPSE survei yang betul ya? Nah, kita mulai dari membuat jenis survei membuat formnya yang betul dulu. Misalnya kita membuat yang baru ya. Andi, udah makan belum Andi? Kita membuat survei. Nah, seperti ini misalnya. Contoh yang Bapak punya. Kepuasan kelulusan terhadap proses belajar. Seberapa tinggi kepuasan saudara terhadap layanan yang diberikan pengelola, dosen, dan tingkat pendidikan dalam memberikan layanan kepada saudara saat masa kuliah. Itu kan ada tuh. 1 sampai 5. Nah, ini saudara buat seperti ini. Tadi. Jadi, saudara tidak harus capek mengkonversi dari angka ke dari kualitatif dari yang itu ke bentuk angka. Itu kan, paham? Kayak seperti ini nih. Seberapa itu bisa puas diubah langsung, Pak? Atau yang file ini tadi diubah langsung atau harus dibikin, harus dirombak, Pak? Baiknya sebenarnya diubah langsung, ya, baiknya.
Karena nanti hasilnya pun enak gini, lihat ya. Hasilnya saudara kalau misalnya berupa tadi, kalau hasilnya jarang tadi kan sering jarang. Hasilnya seperti apa? Mungkin Oh seperti iya, ini iya. jawabannya kan. Tapi kalau udah berupa apa namanya berupa angka tadi hasilnya seperti ini tuh. Kelihatan gitu kan presentasinya. Oke, gimana sebenarnya kan mereka kan sudah pada sebagian sudah mengedarkan ke lapangan. Ya Gimana caranya? itu bisa nanti kita akali itu Bu dengan mengubah angka tadi yang jarang tadi bisa diubah ke dalam huruf tadi misalnya ke dalam bentuk angka. Coba ada yang ini dulu ada yang bisa bantu share yang berbentuk hasilnya ada nggak? Ada yang sudah hasilnya di ini? Kalau yang Excel, ya Excel ini ada Pak, tapi Excel ini bukan berbentuk angka Pak, masih huruf. Nah itu nanti ada, coba di share, coba share ke Bapak. Ya. Di chat Bapak aja dikirim Pak. Ya bisa nggak itu di chat? Atau di WhatsApp, di chat bisa? Bisa Pak, bisa file di sini. Iya bisa nggak file di situ? Nah, kan kalau ini seperti ini tuh, kalau hasil ini kan tinggal dikopas ke SPSS. Dari ending. Udah Pak, udah dikirim. Oh iya. Bentar ya. Open. Nah, oke. Kita ini ya. Saudara udah bentuknya seperti ini ya. Nah, bisa diubah caranya misalnya Ctrl F. Bentar, ini tidak di screen, bentar. Share screen, bentar, oke. Share screen. Nah. Udah terlihat di halaman Excel-nya? Udah. Udah, Pak. Nah, ini kan ada mahasiswa misalnya, ini selalu. Nah, kita ubah dulu, misalnya perempuan kodenya 1, laki-laki 2. Nanti supaya penghitungan ya. Ctrl F. Nah, refresh. Kita ganti perempuan. Dengan 1. Klik yang ini find replace. Nah, nanti ada replace with 1 kan. Nah, replace. Bisa nggak? Replace all. Oke, nah udah kan sudah kan? Yang perempuan jadi 1 semua. Laki-laki, bagaimana laki-laki? Laki-laki 2, terus saja. 2. Laki sama dengan 2 kan? Replace. Iya, replace all. Oke, itu kan udah. Kemudian kita langsung masuk bertanya aja. Alamat itu kan enggak usah lah di kalau jenis kelamin bisa dianalisis. Pekerjaan nanti mungkin kita coding terakhir aja. Yang lainnya misalnya ada kolom F ini kan, kelihatan kan? F ada selalu itu biasa. Ini ada berapa ini? 4 ya? Skalanya 4. 4 ya, kita berarti kalau ada apa aja? Selalu, sering, jarang, tidak pernah, Pak. Selalu kita kasih konversi 4 misalnya kan? 4. Replace all, oke. Selalu terus? Sering, Pak. Sering kita kompres 3. Jadi ini hari Rehan, kuliah hari Rehan nih, ha.
replace all. Jurus langsung dia. Terus jarang ya? Jarang, Pak. Dia udah senai. Jarang kodenya 2. Replace all. Oke. Tidak pernah? 1. Tidak pernah. Dia mari nak borui. Nunggu. Oke. Lihat semua konversi sudah angka semua ya. Nah, paham ini sampai sini? Paham, Pak. Nah, jadi gimana? Ada yang pertanyaan dulu sampai sini? Dini mau bertanya, Pak. Ya, Tidak dulu, gimana? Rehan. Gini, Pak. Pertanyaan itu kan semuanya nggak positif, Pak. Ada pertanyaan negatif. Jadi, kalau pertanyaan negatif tentu beda Ya. selalunya, Pak, sering. Atau diubah aja pertanyaannya kan positif semuanya, Pak. Nah, itu yang memang harus diakali juga ya. Ada pertanyaan negatif, kalau pernyataan negatif tentu akan berbalik kan. Gini aja caranya. Positifkan aja. Kan kita udah terlanjur ini ya, udah terlanjur Nyebar. survei ya. Coba kasih ciri soal berapa yang positif, yang negatif soal berapa? Pak, Dini lihat dulu ya, Pak. Iya. Misalnya kita lihat Andi paham, Andi? Pak, ini menggunakan SPSS kemarin, Pak? Iya, SPSS yang kita kemarin waktu statistika. Pak, saya baru masuk, Pak. Iya. Kita udah rekam, nanti kalau ingin tahu siaran ulangnya di YouTube ya. Oke, Pak. Ngerekam, Pak, ini negatif, Pak. Nomor berapa? Bentar. Nomor 13. Nomor 13. Mana? 13. Nomor 14. 13, 14. Bentar, Pak. 13, 14, saya takut. 15, Pak. 15. 16. 17. Aku ngerti. Dikasih ciri kita ya. Dikasih ciri dulu. Nomor berapa tadi? Bentar, Pak. Ini catat aja dulu, Pak. Ini udah jadi angka. Pak, nomor 13 sampai 17 sama nomor 21, Pak. 13. Kita kasih contoh 13 dulu Baru ya. Kak Din mau SPSS sih. Nah, SPSS. 13. Ya. Gini aja supaya gampang. Menggunakan SPSS. 13 itu soalnya negatif. Ya, Pak. Saya kan semakin jauh dari lingkungan sosial. Selalu. Kita ganti aja ya. Ganti. Nah, caranya gini aja. Kopas dulu kan. Cara cepatnya ya. Kopas. Copy. 13. Kasih ciri. Saya kasih di layar lagi. Belum kasih layar, Bu? Belum. Oh iya. Nah, warnong sore ini. Kita kasih kopi nomor 13 ya. Nah, ada di layar. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah. Paste. Kalau angka 1 diganti dengan, oh iya ini enggak, ini juga. Memang kalau udah seperti ini, gimana ya? Belum. Kita mungkin bisa manual aja sih kalau misalnya Iya, kalau soalnya, manual aja gimana? Ya, manual aja bisa lah kalau soalnya seperti ini ya. Gitu. Ya. Tapi nanti Enggak banyak kan yang negatif enggak banyak. Ya. Kalau enggak banyak bisa Pertanyaan manual aja. cuma manual. Nah, Pertanyaan ya kalau gitu bisa ditandai aja nanti iya manual aja. ditandai aja ya manual. ya. Kita masuk ke SPSS ya. Dini dicatat Dini langkah-langkahnya ya nanti dibagi teman-teman ya. Iya. Ya, Bu.
Bu Is, mau tanya, ini pertama analisisnya apa yang dilakukan? Kan ini masukin dulu ke SPSS kan? Ya, Deskriptif aja. deskriptif. Oh, Nah, dia cuma pengen tahu berapa persentase antara masing-masing orang yang jumlah per item itu. Jadi mereka Jumlah kan per mau item. item satu berapa persentasenya, katakanlah misalnya dia tiga domain ya, 3 sikap tuh. Jadi masing-masing sikap ada sekitar berapa, ini satu sikap itu ada sekitar 10 atau 5 sampai 7, Bu. Bisa 5 lebih. sampai 7 indikatornya. Gitu. Jadi, gitu. jadi mungkin nanti jadi analisis akhirnya ke sikapnya itu. Jadi ke per kelompok sikapnya, Zaki. Oh gitu ya. Satu kelompok sikap ada 5 item gitu ya. Jadi setiap item, nanti ujungnya ke item ke sikap itu. Iya ya Bu. Oh gitu. Jadi belum ke uji validitas gitu Bu, belum. Belum, Pak. Belum, ya. Belum, ya. Jadi kalau masih satu itu kan masih penyebar per itemnya gitu. Iya, Jadi nanti setiap item digabung lagi kejadian. Jadi kelihatan nanti sikap ini berapa persentase perubahannya. Iya. Ini belum, tampilannya belum SPSS ya? Belum, Pak, masih Excel. Iya. Caranya sebetulnya kita lihat ini ya, Excel kan ini file kita. Nggak ada cap apa ya, Mas? Ini belum screen, belum ya? Share screen. SPSS sudah ada linknya, udah punya link, belum? Belum. Bentar ya. Kita masuk ke SPSS. Bentar, saya sambil kasih dulu link SPSS-nya. Bentar. Ini SPSS. Andi ada SPSS, Andi? Maksudnya aplikasinya Pak Zaki? Iya, aplikasinya kemarin tuh ada aplikasi SPSS. Udah Zaki share. Yang online atau yang aplikasi terpisah di laptop? Terpisah di laptop, offline, Bu. Offline di Ibu ada aplikasinya kalau nggak salah. Oh iya. SPSS berapa apanya Pak Zaki? Gimana Pak? SPSS berapa? SPSS 20 Nah, Pak. Baju juga punya. SPSS 20. Berapa? SPSS 20. 20. Iya. Baju punya kali. Versi masih 16, Bu. Bisa 16 juga, sudah bisa. 16 juga bisa. Ibu plus bahasa ya, tengok Allah. Rasanya Ibu punya gitu, tapi nggak tahu versinya berapa nih, nah, jangan dipakai. Iya, sama Bu, jangan dipakai kayaknya di versi 16 yang punya Ibu. Ya. Iya. Ini kan udah masuk ke ini ya, SPSS ya, ada tampilannya kan. Enaknya kalau yang udah ada aplikasinya mungkin bisa di ini dulu buka kan. Ini data kita kan sudah berupa angka misalnya ini. COVID kan. Nah, untuk mengkonversinya kita harus pisahkan dulu data ini. Tuh. Nah, copy dulu dengan firma terpisah ke sheet 1 misalnya. Nah, ini kan ada data kan, sudah ada data. Jadi data yang tadi, yang form respon yang sudah berbentuk angka, dipindahkan ke form sheet 2 misalnya. Kan seperti ini, 1, 2, 3 gitu kan. Iya, jangan lupa jenis kelamin juga diinikan, kopikan. Yang di SPSS Bapak masih kosong. Oh, ini SPSS ya? Ntar, ini yang di Excel dulu. Ntar, Excel. Ini kan ada. Sudah seperti ini ya, udah ada tampilan di layar Excel ya, udah ya.
Ada sejak Iya, Pak. nih, sejak ya kan. Tadi kan dari awal kan survei, nih sudah. Ini sekarang kita sudah dikonversi ke bentuk angka kan. Ya, filenya save aja, save as misal, save as, browse, save misalnya survei 1 gitu kan ya. Save. Udah. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke SPSS. Mana? Nah. Ini ada kolom SPSS, ada aplikasi SPSS, data view, variable view. Nah. Sebelum masuk ke cara penggunaannya, sebelum ini saya ngasih fitur, beri fitur dulu. Kalau data view ini memasukkan jenis data, apa isian, misalnya angka 1 sampai sekian dan sebagainya. Misalnya isiannya 1 tidak setuju, 2 sangat setuju. Sedangkan variable view itu untuk mengkategorikan. Ini data, misalnya variabel pertama, variabel kedua. Kalau yang data view ini angka-angkanya saja. Variabel pertama misalnya tadi bagaimana, atau pertanyaan pertama ini kita masukin di sini data-datanya. Nah, gimana cara langsungnya? Cara langsung mengkonversi dari Excel ke SPSS, tinggal kita masukkan ini, open misalnya. Data Excel, masuk ke data yang tadi ya. D ya, tadi D. Survei. Nah, survei. Bentar, tunggu ya. Nah, ini kan ada form respon. Tadi kan kita di sheet 1 kan? Ya. Oke, kita ketik oke aja. Yang kelas apa mana nih? Senin. Ya, sementara Pak Zaki ya Pak. Yang kelas hari Senin siapa yang mewakili ini? Senin nggak ada Pak. Selasa, Rabu ada, Kamis ada. Selasa ada ya. Nah. Sorry, hari Senin ada ya. Selasa nggak ada. Data sudah masuk ya? Ada nggak terlihat? Bisa jelas? Enggak, Pak. Oh iya. Jadi datanya tadi tinggal diimport aja kan? Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Label itu labelnya. Nah, biasanya kan datanya kalau pertanyaan seperti ini nominal kan, ini seperti ini tuh. Udah masuk. Kalau yang pertanyaan terakhir itu gimana tuh, Pak? Gimana? Pertanyaan 26, 27, 28 kan itu tuh pernyataan, Pak, bukan 26, 27. Yang SPA yang ini, pertanyaan nomor berapa? 26, 27, 28 itu kan pernyataan, Pak. 26. Nah, kalau pernyataan seperti ini kan seperti wawancara sebetulnya. Jadi saudara tidak bisa meng-entry-nya ke SPSS. Mungkin penelitian seperti ini lebih ke menguatkan data, tapi yang bisa dianalisis di SPSS ya presentasi ini aja. Presentasi yang berupa skala Likert gitu. Jadi kalau yang berbentuk deskriptif, jawaban pernyataan itu hanya mungkin sifatnya menguatkan dan tidak bisa dianalisis SPSS. Gitu. Paham situ? Jadi SPSS itu pengolah angka, pengolah data berupa angka. Gitu. Udah bisa dipahami itu? Udah, kita lihat kan angkanya itu sebetulnya 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 ini data sudah dimasukkan, udah ada nama, ini taruhlah pertanyaan pertama gitu. Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Terus numerik, tipenya numerik angka kan. Angka panjangnya bisa sampai 12 digit. Labelnya value. Nah, value ini kita isi. Value ini kita isi tadi. Isi.
Oh iya, sebenarnya bisa nggak usah diubah langsung, bisa tidak diubah, asal kita cirikan tadi. Saya baru ingat ada fitur di sini value. Value ini gunanya untuk mengentrikan ini. Kan tadi sebetulnya kita sudah ada ini ya, sebelumnya kita sudah mengkategorikan 4 itu skalanya sangat luas kan gitu apa? 4 itu sangat apa itu tadi? Selalu. Nah, di value ini kita buat deskriptif. Nah, misalnya 1 itu tidak pernah ya. Tidak pernah. Kita ulangi lagi. 2 apa tuh jarang ya? Jarang. 2 itu jarang. 3 itu apa? Sering ya. 4 itu selalu. Add, nah gitu. Nah, terus sampai seperti itu sebetulnya. Datanya di analisisnya seperti itu. Tidak pernah, selalu, value kan. Ya, misalnya 2. Tadi nomor berapa? Kalau di sini beda lagi nomor yang Pak yang negatif tuh Pak, karena nomor kan yang negatif. di sini Ya, negatif. kan kalau di sini dimasukin yang pertanyaan 1 sampai 4 Pak. Pertanyaan 1. Kan di sini ada nih label tuh. Di label tuh ada kan. Nah, ini. Label kan ada 16 sejak 13 Pak, 13. Oh, 13. Nah, kita balik aja di value ini. Tadi misalnya kita buat kalau di sini kan nilai 1 tuh nilai sebelumnya 4. ya nilai 4 itu kan jarang ya. Iya ya. Jadinya yang nilai 1 jadi 4 gitu. Iya, nilai 1 jadi 4 gitu. Jadi satu itu ditulisnya sering. Tidak pernah jadi 4 nilainya. Ya, tidak pernah jadi 4 ya, Bu, betul, Bu. Berarti 1 itu selalu ya? Selalu. Kita balik aja. Bukan. 2. Iya, Pak. Sering. Jarang. 2. Gimana? Ya, 1 selalu, 2 jarang. 2 jarang ya, Bu? Selalu sering. Sering. 2 sering ya? Pertanyaan 1 selalu, sering, jarang, tidak pernah. Oh, selalu sering jadi ya? 2 negatif. Iya, sering. Karena dibalikan tadi posisinya kita. Iya, karena negatif. Iya, sering. 3. Jarang ya. Tidak pernah. 4. Tidak pernah. Ini udah ada dua data yang diinikan ya, 2 data yang coba di di entry gitu. Nanti sisanya bisa dilanjutkan sama ini. Yang non itu gimana, Jaki? Gimana, Bu? Yang non itu nanti merubah sendiri atau gimana tuh? Gimana yang non itu? Itu kita harus isi. Nggak usah. Diisi juga sendiri, ya. Jaki contohkan 1 aja dulu. Jadi kan supaya menampilkan data 10 itu. Iya. Sebenarnya nanti dilakukan nomor 2 ya seperti itu. Jadi sama juga. Satu persatu juga. Nggak bisa ditarik ke bawah gitu. Tarik ke bawah ya. Manual berarti ya, Pak? Iya. Ya manual, nggak ditarik ke bawah kayak bisa Excel gitu. Bisa ya. Di copy. Paste bisa, Bu. Bisa. Paste aja. Gitu ya. Oke. Ya, bisa paste. Misalnya paste gitu. Bisa. Sampai situ mungkin ada ditanyakan, apalagi ini baru sampai entry data ya. Ini kita mengedit ini di bawah variable view. Data view itu nanti kan bentuknya seperti ini nih. Jadi Pak. Iya, jadi datanya angka semua ya nanti. Ya, nanti datanya data view itu variable view. Oke, terus ke missing-nya itu apa maksudnya? Mana, Bu?
Missing. Missing itu isinya apa? Nah, Missing. Input mana missing, Bu? itu Missing. kan Yang itu di sebelah value. value. Di sebelah value itu ada kolom missing. Variable view. Yang Dan di missing. sebelah Sebelah kolom value, Pak. kolomnya kan ada values missing. Oh, missing. Iya, Pak. Yang di atasnya, Pak. Ini kalau ada koreksi angka, kalau itu Zaki juga ini kurang paham. Oh, koreksi angka berarti koreksi angka kayak yang 13 tadi. Bukan, Oh, bukan. Ini data range untuk apa? Interval gitu. Ini nggak dipakai pokoknya Oh, untuk tidak Nggak dipakai. Oke, Iya. oke. Ini kalau ini data biasanya misalnya scale ya. Ah, Ini measure. sebenarnya ya measurement-nya kan biasanya ini tadi datanya data interval ya. Skala. Iya gitu. Kalau Oh, untuk interval. ya. Tapi ini sebenarnya tidak Gayanya. terlalu ini ya, tidak terlalu berpengaruh sih. Kalau misalnya ordinal kan, ordinal SMP, SD gitu kan. Kalau nominal kan tadi jenis kelamin. Tapi biasanya juga tidak terlalu berpengaruh gitu. Bisa aja semuanya nominal juga. Ini Nominal aja semua bisa gitu ya. bisa ya. Ini untuk biasanya digunakan untuk memudahkan peneliti. Oh, jenis kelamin, skalanya nominal. Tingkat pendidikan ordinal. Nah, gitu. Skala kayak Ah gitu. ya, dan berarti satu persatu dikasih tanda yang beda. Ya, gitu. ya, tapi biasanya untuk memudahkan saja. Untuk dalam Oh. aplikasinya tidak dilakukan juga tidak apa-apa gitu. Berpengaruh nanti ke analisisnya ya. Enggak ngaruh, Bu. Ini cuma untuk tanda aja. Kalau datanya banyak gitu. Iya, iya. Iya. Kita ke ini aja, langsung ke itunya, Bu. Ini kan roll tuh apa ini? Enggak perlu ini, abaikan. Ini tipe numerik. Ya. Udah, nama. Sebenarnya nama bisa kita edit juga nanti untuk memudahkan gitu. Itu pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ini pertanyaan pertama gitu. Sekarang kita masuk ke maunya deskriptif, Bu. Nah, deskriptif ya. Ya, deskriptif. Deskriptif per item dan per kelompok item gitu. Per item dan per kelompok item ya. Tapi diangket nggak kelihatan kelompoknya itu. Oh, gitu. Nah, gimana tuh caranya diangket kan nggak kelihatan kelompoknya itu. Kelompok Mereka kan gimana, harus Bu? mengelompokkan itu misalnya Dini nomor 1 Ini nomor udah yang dikelompokkan, Bu. Nomor 1 iya gimana, Bu? diangket itu ada terkelompok. Ada, Bu. Maksudnya tuh kayak gini, Bu. Contoh punya ini ya, Bu. Yang 1 sampai berapa jati diri misalnya. Gitu. Ada. Nah, itu kan gimana nandai di SPSS? Oh, di SPSS. Yang di SPS. Saya 1 sampai sekian itu jati diri, 1 sampai sekian ada sekian sampai sekian. Adil gitu. Oh, gitu. Satu pertanyaan 1 sampai sekian ini apa namanya indikator ini gitu ya, Bu, atau apa? Ya, ya. Gitu. Nah ya. Itu mungkin di analisisnya. Iya, di analisisnya nanti. Misalnya 1 sampai berapa? Ini 1 sampai berapa? Kalau yang punya indikator pertama ya, punya Dini. Kalau yang punya Dini itu yang belum yang jadi SPSS atau jadi Excel ya, Pak, yang emang dari awal form tadi, Pak. Ya. Yang pertanyaan 1 sampai 4 itu identitas responden, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat. Yang nomor 5 sampai 11 itu pertanyaan tentang jati diri, Pak. Oh, ya. Ada 5 sampai 11. Ya, 5 sampai 11 dulu ya. 5 sampai 11. Ya. Ada 7 pertanyaan. Ya, 5 sampai 11 bentar. Nggak ada kelihatan di sini. Di sini nih, 5 sampai 11 ya. Kita tandai aja 5 sampai 11 gitu kan. Ini copy dulu, copy. Ini jati diri ya? Ya. 5 sampai 11 ya. Taruh sampai 5 sampai 11 ini ya. Berarti soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 ya. Oke. Kita mulai untuk mentransformkan gitu misalnya deskriptif statistik.
transform, ntar rank class, analyze. Ntar ya. Kompleks sana ya, direct grafik. Pak, bentar Pak. Ya. Silakan. Kita 5 sampai 11 ya. Bentar. Coba dulu. Berarti sampai 7 ya. Lima sampai 11.